Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik. Dan Ibu Guru berharap kita bisa belajar dengan baik pada hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulaikan kegiatan belajar kita di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Doa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk dalam pembelajaran di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anakku semuanya, tadi Ibu Guru ajak kita berdoa. Sebelumnya juga ketika mulai belajar dan tutup belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anakku semuanya, berdoa itu anak-anak merupakan salah satu sikap cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan pengamalan sila yang pertama. Ayo sebutkan apa anak-anak? Sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita berdoa selain kita memohon pertolongan kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan untuk pemeliharaannya kepada kita semua. Kita berdoa kapan saja anak-anak. Kita berdoa sebelum dan sesudah makan. Iya, bagus. Apalagi sebelum dan sesudah belajar seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian sebelum kita bepergian dan setelah kita kembali, kita juga berdoa sebagai rasa syukur kita sudah selamat. Kemudian kita berdoa juga saat kita tidur. Dan ketika kita bangun dengan tubuh yang sehat, kita berdoa lagi. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anakku semuanya, selain kita berdoa, kita juga bersyukur dengan cara-cara yang lain. Ibu Guru sudah pernah sebutkan di waktu-waktu yang lalu pada pembelajaran yang lalu. Nah, hari ini Ibu Guru tambahkan lagi anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengamalkan sila yang pertama, yaitu dengan cara apa lagi? Menjaga kebersihan tentunya. Kalau juga makanan sudah disajikan di atas meja, tidak boleh mencela makanan yang ada. Baik makanan itu yang tersaji di rumah atau tersedia di rumahmu, atau ketika kau makan bersama dengan orang lain di tempat yang lain, tidak boleh mencela makanan. Nah, makanan juga harus kita habiskan, tidak boleh buang-buang anak-anak, karena banyak orang lain yang tidak cukup makan setiap hari. Karena itu kita harus bersyukur dengan cara menghabiskan makanan yang diambil. Karena itu mengambil secukupnya, tidak boleh berlebihan. Nanti bisa kita tambah lagi kalau kita masih ingin menambah, supaya jangan banyak makanan yang terbuang. Nah, anak-anakku, selain kita tidak boleh mencela makanan, kita habiskan makanan yang kita ambil, kita juga setelah selesai makan, marilah kita merapikan meja makan. Kalau bisa, setiap piring yang kau gunakan untuk makan bisa kau bantu cuci, bantu ibu, seperti itu ya. Nah, anak-anakku semuanya, selain kita berdoa, selain kita jaga kebersihan dan hal-hal yang lain, masih ada lagi cara kita bersyukur kepada Tuhan sebagai pengamalan sila yang pertama, yaitu kita harus saling menyayangi, ya. Kita saling menyayangi dengan sesama kita. Selain itu, kita juga harus merawat tanaman yang ada. Tidak boleh tidak boleh sembarang kita potong, tidak boleh sembarang kita perlakukan seperti itu ya. Karena tumbuhan juga sudah memberikan udara yang bersih untuk kita hirup saat ini. Kita bisa bernapas ya dengan baik karena kita dapat udara yang bersih, oksigen dari tumbuhan. Seperti itu anak-anak. Karena itu kita harus merawat tanaman. Nah, bagaimana dengan hewan? Kita harus perlakukan juga dengan baik. Mengapa? Karena dari hewan juga kita bisa ambil dagingnya, kita bisa ambil telurnya, seperti itu. Nah, juga Ibu Guru tadi sudah katakan, kita harus mengasihi, kita harus saling menyayangi dengan sesama manusia. Teman kita, kalau ada yang kesulitan, kita
bantu. Yang bagaimana itu Enci membantu teman dalam kesulitan? Ya mungkin kalau ada soal-soal yang sulit, kau bisa tunjukkan cara-cara untuk menyelesaikan. Bukan hanya sekedar beri jawaban ya anak-anak, tapi bantu dia cara menyelesaikan supaya kalau ada soal berikutnya dia bisa juga kerjakan dengan baik. Atau teman kita tiba-tiba berjalan dan terjatuh, jatuh, dia menangis, kita bantu dia untuk berdiri kembali. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anakku semuanya, tadi kita sudah cerita soal makan ya. Kita sebelum makan kita harus berdoa. Kalau di atas makanan di meja harus kita hargai, tidak boleh dicela dan lain-lain. Nah, selain makanan, kita juga butuh yang namanya air anak-anak. Air sangat penting untuk kehidupan kita. Kalau kita kurang minum air, banyak gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada tubuh kita. Karena itu kita harus minum cukup. Nah, kebutuhan minum orang itu berbeda-beda anak-anak. Ada yang minumnya banyak karena kegiatannya banyak. Ada juga yang minum sedikit karena memang kegiatannya tidak terlalu banyak. Nah, kalau ibu guru contohkan menggunakan nama kalian ya, satu orang anak perempuan dan yang laki-laki. Misalnya dalam sehari Ari punya kebutuhan minum 1.500 ml ya. Kemudian kalau Renata misalnya perlu minum 1.000 ml per hari. Nah, kalau kita jumlahkan jadinya berapa mililiter anak-anak? Tadi si Ari 1.500, si Renata 1.000 ya. Kalau ditambahkan 1.500 dan 1.000 berapa coba? Oke, Ibu Guru beritahukan caranya ya. Kita hitung, Ibu Guru akan berikan contoh yang lain ya. Kita akan menjumlahkan dengan cara bersusun pendek. Oke, perhatikan Ibu Guru baik-baik. Apakah kelihatan anak-anak? Kelihatan dari tempatmu? Iya. Perhatikan anak-anak, apakah kelihatan? Ya, semoga kelihatan ya. Ibu Guru sudah berusaha untuk menulis sebesar mungkin supaya bisa kalian perhatikan dengan baik. Nah, ini kita akan tambahkan dengan cara bersusun pendek. Oke, dengan cara bersusun pendek. Ya, kita taruh simbol tambah di sini. Kemudian akan kita jumlahkan anak-anak ya. Akan kita jumlahkan. Sudah kelihatan dengan baik, oke. Kita akan melakukan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Kita akan susun ini bilang ini ke bawah, kemudian kita akan jumlahkan sesuai nilai tempatnya. Kita akan jumlahkan berurut mulai dari kanan, oke? Mulai dari kanan. Perhatikan anak-anak. Ini kita susun berdasarkan nilai tempat ya. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Ya, perhatikan baik-baik. Kita akan menjumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu. Perhatikan. 3 ditambah 4 berapa anak-anak? Ya, bagus. 7. Kelihatan? Kemudian 1 ditambah 0 masih tetap tuh. Kemudian 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ya, kelihatan anak-anak? Oke, kelihatan ya. Nah, anak-anakku semuanya, jadi tadi kita jumlahkan satuan dengan satuan, dapatnya 7. Kemudian puluhan dengan puluhan, kemudian ratusan dengan ratusan, kemudian ribuan dengan ribuan. Hasilnya adalah 6.717. Jadi penjumlahan
bilangan 4 angka 2513 ditambah 4204, maka jumlahnya adalah 6717. Oke, semoga kalian paham dengan cara bersusun pendek ini. Nah, anak-anakku semuanya, sebentar Ibu Guru akan kirimkan gambar sebagai tugas kalian pada hari ini. Perhatikan Ibu Guru dengan baik. Untuk tugas minggu ini yang hari Senin, Selasa, dan hari ini, Ibu Guru hanya menunggu sampai besok. Ya, Ibu Guru hanya menunggu sampai besok. Jadi segera kirimkan kepada Ibu Guru setelah kau selesai mengerjakan tugasmu. Nah, anak-anakku semuanya, semoga kalian mengerti untuk pelajaran hari ini. Kita akan kembali berdoa untuk menutup kegiatan belajar kita pada saat ini. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, anak-anakku semuanya, kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Ingat, Ibu Guru beritahukan tugas minggu ini hanya Ibu Guru tunggu sampai pada besok hari Sabtu. Oke? Karena tugas minggu depan akan kita lakukan lagi, jadi jangan sampai menumpuk dan menyulitkan dirimu. Pelajaran hari ini selesai. Tetap menjaga kesehatan dirimu dan keluargamu. Dimanapun anak-anak berada harus mengenakan masker dan taati protokol kesehatan. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Salam sehat.